Insyaallah, Iya. astagfirullah. Kita akan ke ceramah yang kedua yaitu Bapak Kiai Haji Khalid Hasim MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Oh ya. Kiai silakan duduk Kiai. Hah? Netes. Mana? Ya biasa itu. Jangan-jangan Haji Mehmet nggak pakai pempes. Bisa aja Kiai dah. Mancing-mancing aja Kiai ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Snacknya mungkin tambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan wa idh ta'adzana la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Profesor Dr. Syarif Rahmat SQ MA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Masya Allah, minggu kemarin saya hari Sabtu tepatnya tanggal 18 mampir ke rumah beliau makan ikan manyun. Luar biasa gurihnya minta ampun, banyak makanan. Uminya mana uminya ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Istrinya ya, jamaahnya juga, santri-santrinya semua. Kami dari FSUI. Apa itu? Forum Silaturahmi Ulama se-Indonesia. Siapa penasehatnya? Beliau, Kiai Syarif Rahmat. Kemudian yang kedua, Kiai Misbahul Munir. Lagi di jalan, baru sampai keluar tol Lebak Bulus yang Aswaja. Nanti beliau hadir di sini. Betul. Kenapa se-Indonesia? Karena kami, Khalid pernah keliling pondok-pondok pesantren. Ya, ada 17 provinsi digabungin semuanya. Setiap titik provinsi ada 200 kiai. Kumpul di FSUI. Dibimbing langsung oleh beliau, Kiai Syarif Rahmat. Dan kami dari FSUI banyak masukan. Saya ketuanya. Padahal waktu kecilnya jualan kamir. Ya. Dikasih masukan bahwa FSUI harus selalu merapat ke beliau. Pada suka. Padepokan Sunan Kalijaga, semoga makin berkibar. Iya. Kemarin di Bandung, Lautan Munajat, Masya Allah dari Tasik, Garut, Indramayu, Wong Dewek, Cirebon, dari mana-mana ribuan penuh Masjid Raya. Beliau, penceramanya siapa tuh? Kiai Jujun Junaidi. Ya. Penuh pada suka, Masya Allah, saya sangat cinta kami. FSUI cinta sama pada suka ya, Kiai ya.
Ya, Kiai FSUI. Baik, kita langsung saja ya. Ini sedikit mungkin bercanda, ya, ketawa. Sebab apa? Saya ingin menceritakan yang mungkin jarang tentang Isra Mi'raj. Kebanyakan naik turun langit, dapat sholat, udah hafal. Jadi, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Isra. Banyak ulama sepakat 1 tahun menjelang hijrah. Berarti Nabi sudah 12 tahun kurang lebih dakwah di Mekah. Apa yang terjadi hadirin? Masya Allah. Nabi berdakwah di Mekah luar biasa. Banyak ancaman, banyak siksaan. Nah, nanti kita runtut ya sampai ke Isra. Kenapa ada Isra? Sampai-sampai itu Nabi setiap musim haji, zaman dulu juga ada musim haji, cuman hajinya macam-macam, bukan kayak kita baca talbiyah keliling ya. Ada yang tepuk tangan macam-macam. Jadi kalau musim haji orang dari Yaman, dari mana pada datang, itu saatnya Nabi berdakwah. Tapi Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu gosok lainnya, ya sudah sepakat, sudah ngasih orang, awas. Awas Muhammad, kalau sudah berdakwah ketemu dengan orang-orang yang dari mana-mana, jangan sampai percaya. Di label, dicap bahwa Muhammad, maaf, orang gila, ahli sihir, dan macam-macam. Siksaan demi siksaan, sampai ada salah satu sahabat, ya, ini Bilal bin Robi'ah mungkin udah hafal, ditimpain batu. Ada salah satu sahabat yang ditusuk besi panas. Ya, ditusuk besi panas saking gak kuatnya. Nabi Muhammad lagi duduk di Ka'bah lagi merenungkan nasib umatnya. Habab bin Arad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau dekat dengan Allah. Kami banyak siksaan ini, umat banyak siksaan. Kami disiksa apa? Besi panas macam-macam. Rasulullah langsung merah mukanya hadirin. Ya Habab, zaman sebelum kamu saking menanamkan tauhid imannya, kepalanya, badannya dipendem, tinggal kepala digergaji. Karena Allah membela agamanya, imannya. Kemudian ada yang digosok badannya, pakai gosokan kawat. Kamu cuman baru segitu ya Habab, engkau termasuk golongan sahabat yang tergopoh-gopoh. Padahal Habab ini ditusuk besi panas. Nah, kenapa di Madinah yang dulu yang namanya Yathrib, begitu Nabi datang udah disambut. Nah, ini ceritanya di sini nih. Ya, dulu jadi musim haji itu selalu dipantau terus tamu-tamu di gerbang masuk Mekah. Awas, kamu kalau mau masuk ke Mekah hati-hati satu orang, namanya Muhammad. Kalau ngomong kamu jangan percaya, dia gila. Ya, dia pintar ngomong, sihir itu ya. Jangan percaya. Akhirnya ada seorang ahli jiwa, psikosomatik. Ya, tukang ngobatin orang. Kalau ada orang gila sembuh sama beliau. Ya, subhanallah. Jadi ini orang cerdas, pengikutnya di Madinah banyak. Kemudian dia datengin tuh Nabi Muhammad yang lagi sendiri. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau berkenan ingin saya obati? Dikirain apa? Dikirain gila. Apa jawab Rasulullah? Innal hamdalillah. Nah ini asbabun nuzul hadis ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Kata Rasulullah, dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kami memuji, kami meminta perlindungan kepada Allah. Disebut-sebutkan
sampai ujungnya kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini orang langsung menjawab. Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimati haula. Kata orang tadi yang orang hebat, otaknya cerdas. Sungguh aku belum pernah dengar ucapan seperti ini. Aku sering dengar ucapan para dukun, para ahli syair, ya, para ahli sihir. Tapi beda. Fama sami'tu mithla kalimati haula. Tapi beda dengan ucapanmu ini ya Muhammad. Syahadat langsung masuk Kemudian Rasulullah di dalam hadis itu mengatakan juga, nanti untuk umatmu juga, ya umatku, pulang ke Madinah berdakwah. Kemudian kita kembali lagi. Nah tadi ustazah kecil tuh nanti, orang mana tadi? Tasik ya? Siapa namanya tadi? Nanti insya Allah didikan Profesor Rahmat, nanti pengganti Mumpuni yang di Cilacap. Iya. Okay. Allahumma sholli. Nah kemudian hadirin, saudara-saudara semua, kenapa beliau ceritakan Rasul adanya Isra Mi'raj? Nanti dulu, mundur dulu, ya, Amul Hazan, ya, Nabi ini terus diancam, disiksa, bahkan pernah pengen dibawain batu besar, pengen ditimpa kepada Rasulullah. Sama siapa? Istrinya Abu Lahab. Siapa? Rasulullah sama Abu Bakar lagi duduk berduaan. Kemudian Abu Lahab istrinya nanya, "Aina Rasulullah? Aina Muhammad? Aina Muhammad?" Allah tutup matanya. Padahal di sampingnya ada Rasulullah, enggak jadi. Masya Allah dikasih duri macam-macam. Kemudian ya, akhirnya Rasulullah bingung nih. Dakwah selalu di Mekah nih, tertumpu di Mekah sulit. Ya, karena dijegal dari sana dari sini. Maka ada pikiran Rasulullah pengen pergi ke negeri 100 kilo dari kota Mekah. Namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa? Ya? Yang dilemparin namanya apa itu? Taif. Nah, Rasulullah bersama Zaid bin Harithah, pembantu anak angkatnya, berdua pengen berdakwah di sana. Rasulullah dakwah Masya Allah dari pintu ke pintu. Enggak dari tempat seperti ini mewah. Enggak di hotel. Enggak di masjid yang sangat bersih. Dari pintu ke pintu. Diketuk itu pintu-pintu. Di kota Taif. Ibu-ibu jamaah yang pernah ke Taif. Itu tempat kalau di Jakarta seperti di puncak. Banyak kebun-kebun anggur. Di Mekah itu yang ada delima. Ya. Delima yang seger merah-merah itu dari kota Taif, pisang. Ya, Rasulullah berdakwah di situ. Apa yang terjadi hadirin? Di kota Taif ini petinggi-petingginya, kabilah-kabilahnya sudah dikasih tahu sama Abu Jahal CS. Kalau zaman sekarang udah di WA kali ya. Iya, udah di WA. Jadi begitu dia berdakwah, begitu mau keluar orang pada nolak, ditimpa Rasulullah sama batu. Ditimpa, turun Rasulullah dari bukit itu, Taif itu, sampai kakinya berdarah-darah. Ya, kakinya berdarah, badannya semuanya, Rasulullah lari. Sampailah Rasulullah istirahat di kebun anggur. Di kebun, ini ada cerita nih di sini nih, penting nih para ustadz. Istirahat di kebun anggur. Kemudian Rasulullah di situ curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah di situ ngusap-ngusap darah semua ya. Kebun itu milik orang Nasrani. Kebun anggur itu. Orang Nasrani melihat Rasulullah kasihan. Pengen ngasih anggur. Nyuruhlah kepada pembantunya namanya Ad-Das. Siapa namanya? Ad-Das ya. Makanya di masjid di Taif ada namanya Masjid Ad-Das.
Masjid Adas warnanya agak krem, coklat ya. Itu di kota Taif, itu ada sejarahnya. Ngasih anggur di piring kepada Nabi Muhammad, langsung dikirimin. Kasih anggur. Rasulullah julurin tangannya. Rasulullah langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Belum pernah aku dengar kata-kata ini dari penduduk negeri ini. Kaget Adas. Kemudian Rasulullah bertanya, min ayyi biladin anta ya Adas. Nah ini seru nih ya cerita ini. Dari negeri mana kamu wahai Adas? Kemudian Adas berkata, ana min ahli Ninawa. Saya dari negeri Ninawa, di Irak, di Mosul. Kalau zaman perang Irak, bom meletus di Ninawa. Nah itu, Ninawa. Kampungnya siapa? Adas. Rasulullah langsung jawab, min rojulun soleh Yunus bin Matta. Dari negeri orang yang soleh, seorang yang soleh, seorang yang baik, Yunus bin Matta. Adas kaget, terkejut. Siapa Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Adas kaget, kok tahu? Nabi Yunus. Sebenarnya Anda siapa? Ya, ana dzaka nabiyun wa ana nabi. Sesungguhnya dialah Nabi Yunus adalah seorang nabi yang penuh dengan ujian cobaan. Dan saya pun seorang nabi. Itu Adas meluk ibu-ibu, bapak-bapak. Darah yang bercucuran di Rasulullah, peluk, dilap, sujud. Di kakinya Rasulullah diciumin. Majikannya dua, ya, marah. Adas, kamu kena sihir. Nah dari situ stop hadis. Adas ada yang bilang masuk, ya udah syahadat masuk Islam karena hadisnya sampai di situ. Kembali. Maka dengan ujian, cobaan, bertubi-tubi yang dirasakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah langsung kasihan, sayang, pengen ngasih hadiah. Karena Rasulullah di kebun korma itu ya didatengin malaikat, ya 2 malaikat, yang satunya penjaga gunung, penjaga bukit. Kalau disuruh ini timpakan ke negeri itu Taif, maka akan hancur lebur semua penduduk Taif. Rasulullah menolak, tidak. Kami hanya berharap nanti dari anak cucu mereka akan masuk Islam. Sampai detik ini Taif penduduknya 100% Muslim. Allahumma inni du'faku wati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man taqiluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwwim malakta amri. Rasulullah ngeluh, bapak-bapak ngeluh. Rasulullah ngeluh, nanti dijawab sendiri. Ngeluh, ya Allah, aku ini sangat lemah. Juga usahaku sangat sedikit. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya, wa hawani 'alan nas, seluruh manusia pada membencinya. Ila man takiluni. Kepada siapa badan ini ya Allah hendak dibawa? Rasulullah nangis tuh di kebun kurma sambil berdarah-darah. Pengen ke Mekah, semua bermasa muka pada benci. Kepada orang dekat juga semua pada nimpain batu dan macam-macam. Dijawab sendiri oleh Rasulullah, fala ubali, ya aku tidak peduli. Ya, yang penting ya engkau cahayamu yang menyinari kegelapan, engkau ridho kepadaku. Apapun yang ada pada diriku, walaupun hancur, aku tetap ingin berdakwah kepada engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari situ Rasulullah dikasih hadiah Isra dan Mi untuk memantapkan hatinya. Ya, pulang ke Ka'bah, pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah juga udah nggak bisa hadirin.
dalam sejarah itu karena sudah diboykot. Rasulullah udah keluar dari Mekah, nggak boleh masuk lagi. Makanya ada namanya sahabat Mut'im, ya, itu yang nolong dari kabilah-kabilah, ya, sehingga untuk jaminan Rasulullah masuk ke kota Mekah di Ka'bah. Nah, disitulah disediakan namanya burok. Namanya apa? Burok itu kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, ya. Warnanya putih bersih, kakinya ke atas. Kenapa disebut burok? Birkun artinya kilat, ya. Cep, langsung, ya, udah sampai. Nah, kita nggak cerita tadi turun langit apa udah paham dapat perintah sholat. Pulang dari Isra Mi'raj. Rasulullah duduk-duduk di Ka'bah. Pagi-pagi nih. Ini seru nih di sini nih. Ya, mungkin kita kalau ada pada waktu itu bisa mundur dari agama Rasulullah Islam. Bisa terjadi karena semua masyarakat kota Mekah hampir tidak percaya. Nah, saya ceritakan. Pagi-pagi sepulang, ya, Rasulullah dari Isra Mi'raj subuh-subuh pas banget didatengin Abu Jahal. Didatengin Abu Jahal. Ma baluka, sedang apa wahai Muhammad? Iya. Apakah ada pagi hari ini cerita baru tentang agamamu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya ada. Apa? Ceritakan. Saya semalam naik buruk kendaraan kuda putih. Berangkat ke Palestina. Ya, kemudian dari situ saya ketemu Nabi, sholat mengimami, ya. Dari situ pergi lagi ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 7 turun. Sampailah saya di sini pagi hari ini. Apa? Kata Abu Jahal. Saya punya kuda paling cepat. Kuda paling cepat ke Palestina itu perjalanan 1 bulan. Pulang lagi juga 1 bulan. Apakah benar engkau ya Muhammad? Ya, itu. Abu Jahal punya strategi nih. Nah, ini saatnya orang-orang gak bakal percaya sama Muhammad. Sekarang akan jatuh namanya nih. Akhirnya, maukah engkau ya Muhammad, engkau ceritakan apa yang telah terjadi semalam, seperti yang kau ceritakan barusan kepada saya. Ya. Nah, akhirnya dibawa ke Jabal Qubais. Itu Jabal Qubais, itu tempat pengumumannya orang Mekah. Kalau ada berita penting di situ. Hanya Abu Jahal dan Rasulullah naik Jabal Qubais. Naik. Hoi ahli Mekah, kumpul. Ada berita baru, kumpul. Semua kumpul. Kumpul orang manusia banyak di kota Mekah. Coba Muhammad, engkau ceritakan. Ini sebenarnya sih berbalik ya, iklan gratis. Apa? Iklan gratis untuk syiar Islam. Dikumpulkan. Kemudian Rasulullah bercerita. Semalam saya naik buruk pergi ke Masjidil Aqsa. Di sana saya kemudian naik ke langit. Terus juga kami pulang pagi sampai di sini seperti ini keadaan saya. Semuanya enggak percaya. Semuanya apa Bu? Kalau secara logika percaya enggak Bu? Bapak percaya enggak? Kalau secara logika enggak percaya. Kalau secara iman, apapun yang dikatakan Rasulullah sudah benar. Akhirnya orang sampai geleng-geleng kepala. Semua mayoritas yang sudah masuk Islam, goyang Islamnya. Goyang Islamnya. Punya pimpinan, punya seorang nabi kok seperti ini. Enggak masuk akal. Satu lagi, kata Abu Jahal. Mana Abu Bakar? Dicarilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar dicari enggak ada di kebun kurma. Didatengin Abu Jahal CS. Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada berita penting. Apa? Tentang teman kamu. Abu Bakar bingung, ini ada apa nih? Tumben datang ke kebun kurmanya. Akhirnya bercerita, teman kamu, seorang Muhammad ini, semalam katanya begini. Ayo, kamu apa masih tetap percaya dengan Abu Bakar, dengan Muhammad? Sekarang di mana Muhammad? Ada di bukit, ya, Bukit Qubais. Ayo kita ke sana. Abu Bakar jalan sama Abu Jahal. Itu orang berdesakan. Begitu Abu Bakar lewat tuh terbuka.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Teriak-teriak begitu. Abu Bakar. Abu Bakar, Pak. Kalau ditimbang imannya, bapak-bapak yang ada di panggung, ibu-ibu di sini ditimbang imannya, kebaikannya. Abu Bakar sama kita-kita jomplang. Abu Bakar imannya luar biasa teguh. Jangankan segini, sejakarta. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Teriak-teriak semua pada perhatian ke Abu Bakar. Di sini ada cerita seru nih. Ini berita seperti ini pernah dengar apa-apa? Kalau di kampung saya Indramayu diajarin ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang pernah. Saya ulang aja, mohon maaf ya. Teriak-teriak, akhirnya Abu Bakar naik. Ya Rasulullah. Ya. Apakah benar engkau habis Isra Mi'raj begini? Ya benar. Akhirnya sekarang saya begini. Apa yang dikatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Untuk membuktikan maaf ya Rasulullah. Apakah engkau bisa menceritakan? Bisa enggak nyeritain? Palestina itu bagaimana begini. Ini seru lagi bapak-bapak ya. Akhirnya bagaimana Palestina itu? Masjid Aqsa itu bagaimana? Apakah engkau bisa menceritakan? Karena di sini nih orang-orang Quraisy ada yang kaya juga. Kalau kita kan kalau orang-orang kaya pergi ke puncak ya. Kalau orang-orang Quraisy sana perginya ke Palestina, jalan-jalan namanya rihlah. Namanya rihlat tasyita'i washaif, rihlah. Jalan-jalan ada beberapa puluh orang. Ini buat saksi mata. Ya Muhammad, ceritakan. Bagaimana kejadian posisi letak Masjidil Aqsa? Seperti apa jalanan, pasar, rumah-rumahnya? Nah, disaksikan dengan orang-orang kaya. Orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah didatangkan gambar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Kelihatan tiangnya Masjidil Aqsa segini. Di sampingnya ada tempat menara, di samping kirinya ada balkon di sini, di depannya ada rumah seperti ini, jalanannya ini. Pasarnya yang biasa rame itu ada pasaran orang dagang di sebelah sini semuanya sambil dikatakan tuh sama jamaah sama yang 10 orang kurang lebih di situ di riwayatnya dikatakan sodakta, iya benar Muhammad benar tiangnya ada segini, ininya ada segini, itu pasarnya sebelah sini, letak rumah yang ada gedung sebelah sini, letaknya ini sekolahan macam-macam. Sodakta ya Muhammad. Iman semua para muslim yang sudah masuk Islam makin yang tadinya udah goyang jadi agak kuat. Yang lebih menguatkan ada lagi. Kata Rasulullah, tahukah wahai penduduk Quraisy bahwa saat saya pulang naik buruk dari atas, terlihat para kabilah menaiki onta dan puluhan onta. Dari puluhan onta itu ada yang hilang satu ontanya. Dan onta-onta itu berbaris, ada onta yang lehernya diselimutin kain warna merah putih. Onta warnanya putih. Para penduduk Quraisy, itu orang-orang Quraisy. Ontanya hilang saya teriak. Ya fulan, onta yang hilang ada di bukit yang bukit fulan. Bukit sini. Ada suara tanpa jasad. Seperti itu wahai orang Quraisy. Dan engkau boleh buktikan 2 hari lagi nanti itu kabilah akan datang dari Palestina. Wah, selama 2 hari nunggu orang Quraisy. Yang mana ya? Bener, ada rombongan naikin onta dari Palestina. Kemudian dia dialog. Hai, kalian dari mana? Dari Palestina. Mana yang onta warna putih ada diselendangin warna merah? Oh iya betul. Apakah kalian pernah hilang ontanya? Iya pernah. Tapi ada suara menunjukkan bahwa di bukit fulan saya datengin ontanya ketemu. Kok kalian, kata orang yang dari Palestina berkata, kalian kok tahu? Muhammad yang cerita.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya, imannya makin tebal ya. Dan saya mohon doa kepada para jamaah ya, pada suka para jamaah FSUI, semoga FSUI ini makin eksis dan bisa mengembangkan ilmunya para ustadz-ustadznya ya. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kekurangan, demikian saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.